Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penilai UKIN PPG Winsi Samarinda tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 Penyinggahan Ilir, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTQ Winsi Samarinda. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMPN 1 Penyinggahan Ilir. Pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8A dengan materi moderasi dalam beragama. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak semuanya, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk mencari berkah, Bapak mohon untuk ketua kelas memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudahan dengan bacaan doa kita semuanya dibukakan pintu hati kita, pikiran kita untuk bisa lebih mudah menerima pelajaran, ya. Dan juga jangan lupa anak-anak semuanya sholatnya. Sholat adalah tiang agama, ya. Bagaimana anak semuanya, sehat? Untuk kedisiplinan kita, Bapak akan absen dulu. Zahra Mutmainnah, sakit ya? Ahmad Isnaini, Ahmad Adli, Alika Hadiro, Wika Hadir Pak, Erdianur Hadir Pak, Kamila Rajabi, Nisrima, Rehan, Sarah. Ya, ada beberapa teman kita yang tidak bisa hadir hari ini, ada yang sakit, mudahan cepat sembuh dan bisa kembali seperti biasanya mengikuti pelajaran kita, ya. Baik anak sekalian, sebelum Bapak masuk ke materi kita, mungkin kita sudah siap semua untuk belajar. Sudah? Bukunya sudah ada? Sudah rapi? Ya, sampah nggak ada ya? Baik, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang kemarin kegiatan P5 sudah, sekarang kita akan kembali belajar dengan materi moderasi dalam beragama, ya. Namun sebelumnya Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran daripada materi hari ini, ya. Kalau sudah siap, silakan bukunya diletakkan di depan, buku paket dan buku catatannya, ya. Tujuan pembelajaran moderasi dalam beragama. Yang pertama adalah siswa setelah mempelajari atau belajar tentang materi ini diharapkan dapat memahami konsep Islam wasatiyah dan prinsipnya. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan Islam wasatiyah dan bagaimana prinsipnya atau ciri-cirinya, ya. Kemudian yang kedua yaitu memahami bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun, ya. Jadi dalam setiap bacaan Quran itu pasti ada hukum bacaannya atau tajwid, ya. Tajwidnya, misalkan nun mati bertemu dengan lam itu apa hukumnya,
cara membacanya seperti apa ya. Kemudian misalkan tanwin juga bertemu dengan ba, itu hukumnya apa. Terus kemudian cara membacanya bagaimana. Baik kan sekalian, sebelum Bapak masuk materi, kita akan lakukan penyegaran dulu biar lebih fresh. Kita akan menyajikan Mars SMPN 1 Penyinggahan. Ada yang masih hafal? Ada. Kalau nadanya seperti ini. Na 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 na. Hafal ya? Liriknya hafal? 3, 2, 1. Kami ini seorang pelajar SMP 1 Penyinggahan. Agama kami Islam, Tuhanku itu Allah, Nabiku Nabi Muhammad. Ya. Belatu itu Ka'bah, Quran dan hadis. Ayo kita belajar untuk kekal akhirat. Semoga Allah dapat ridhonya. Semoga kita lagi. Semoga kita Islam. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dalam menuntut ilmu, ya. Amin. Baik anak sekalian, Bapak akan sampaikan materi pembelajaran kita dengan judul moderasi dalam beragama, ya. Namun sebelumnya Bapak mau nanya di sini. Kira-kira ada yang pernah dengar nggak kata moderasi? Belum. Kalau kata-kata wasatiyah, kalau adil, tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Jadi kalau bicara masalah apa namanya pengertian secara singkatnya atau dengan cara bahasa itu wasatiyah itu tengah-tengah, ya, berada pada posisi tengah, tidak kanan tidak kiri. Ya, baik, bab kita sekarang ini adalah bab 6 dengan judul moderat dalam beragama. Dan Bapak akan menyampaikan materi ini atau pembelajaran ini dengan model PBL, Problem Based Learning. Nah, dengan mengemukakan permasalahan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian kita pecahkan bersama nanti. Dalam hal ini, Bapak menggunakan dengan PPT. Baik, sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita bisa baca sama-sama dulu Quran surah Al-Baqarah. Surah keberapa? Al-Baqarah. Surah kedua. Ayatnya 143. Ini gimana? Saya Bapak dulu ya. Baru kita ikutin. Tapi sama-sama kita untuk membacakan ta'awudz. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasatal litakunu la raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Jadi dari bacaan tadi memang ada yang harus kita perbaiki, ya, bacaan anak-anak semua. Jadi jangan sampai kemudian untuk lebih memantapkan lagi, jangan kita libur untuk mengaji, ya. Kalau secara programnya kita di TPA mungkin ada hari liburnya, no problem. Tapi kalau di rumah kita tetap mengaji setiap habis maghrib. Yang penting kita ada kegiatan mengaji. Hukumnya mengaji apa? Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ya, hampir mendekati dengan wajib. Karena kenapa sangat dianjurkan? Karena dalam sholat sendiri ada bacaan-bacaan ayat atau bacaan Qur'annya. Paham? Paham tuh? Baik, terima kasih. Ini terjemahan daripada
Quran surah Al-Baqarah ayat 143 tadi. Mungkin ada yang bisa bacakan. Siapa berani? Terima. Coba silakan. Ya, terima kasih Nisrima sudah membacakan terjemahan daripada Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 143. Jadi dari bacaan tadi akan diuraikan dalam materi berikut, yaitu bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi dalam tajwid ada beberapa hukum membaca tajwidnya. Yang pertama adalah izhar halki. Jadi pengucapan nun sukun atau nun mati atau tanwin. Ini ada an, in, un, nun mati. Ya, ini tanwinnya, ini nun mati. Yang dibaca terang atau jelas apabila bertemu salah satu huruf halki, yaitu apa? Hamzah atau alif. Kemudian ha, ain, ghain, ha, dan kha. Ya. Kalau non mati dan tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf ini harus terang bacaannya. Ya, contohnya ini. In hadza. Ya, coba sama-sama. In hadza yan'iku alimun halim. Ya, jadi harus terang, tidak boleh samar atau dengung. Misalkan selanjutnya pelafasan atau pelafalan atau pengucapan nun sukun atau tanwin yang dibaca samar-samar, ya, dan disertai dengung, ya, apabila bertemu dengan salah satu huruf dari 15. Jadi ikhfa yang kedua itu ikhfa hakiki. Hurufnya berapa? 15. Ada ta, ada sa, ada jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, zo, fa, kop, kap. Ya, ini contohnya. Yauma idzin zurqa. Coba sama-sama. Yauma idzin zurqa. Ada dengung, ada samarnya. Kemudian marabbuk. Marabbuk. Bukan dibaca man, ya, tapi marabbuk. Ya, terusnya. Kemudian hukum bacaan berikutnya adalah idgham biguna. Apa itu? Apabila tanwin dan non mati yang bertemu dengan huruf-huruf berikut. Apa hurufnya? Ada ya, ada nun. Mana? Tuh, ya, nun, mim, wow. Kalau disingkat apa? Yanmu. Contohnya ayyadrib. Coba ayyadrib. Dan nabada. Ya, kasirau wa yahdi. Ya, jadi seakan-akan ada tasdidnya ya, wawnya. Kemudian lanjut ke idgham bilaguna apabila non mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro. Ada dua saja. Contohnya apa? Rizqal lakum. Ya. Mir rabbihim. Ya. Kemudian ada iklab. Iklab itu apa? Iklab itu kalau non mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Huruf ba. Ya. Hurufnya berapa? Hurufnya berapa? Satu saja, yaitu huruf ba. Contohnya ambiya. Coba. Ambiya. Nah, di situ kan paling nggak ada mim kan? Karena non mati bertemu dengan ba, jadi ada tanda kecil mim kalau di Quran. Jadi nyambatnya, penyebutannya, pengucapannya ambiya mimbani. Ini baca coba walakim ba'udat. Ya, walakim ba'udat. Penekannya adalah di non mati. Kemudian, nah kalau tadi bacaan tanwin atau non mati itu ada 5 apa? Ifa, izhar, terus idgham bilaguna,
idgham biguna sama iklab, berarti ada 5. Sekarang hukum membaca atau bacaan mim sukun itu ada 3. Yang pertama adalah izhar syafawi. Apa itu? Yaitu pengucapan atau pelafalan mim sukun atau mim mati. Kalau yang dibaca secara jelas di bibir, ya, di bibir ketika diikuti oleh semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian ada hukum bacaan lainnya yaitu ikhfa syafawi. Tadi izhar ya. Sekarang ikhfa syafawi. Yaitu bertemunya mim sukun dengan huruf ba nih. Sehingga pelafalan huruf mim sukun menjadi samar-samar ya. Menjadi sama-sama dan didengungkan meskipun keluarnya huruf makhraj huruf tersebut. Baik, selanjutnya adalah hukum bacaan idgham mutamatsilain ya, atau disebut biasanya idgham mimi. Ini apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, maka dibaca seolah-olah menjadi mim bertasydid. Ini tanda tasdid. Kalau ini tanda sukun atau mati. Ya, ini sukun atau mati, ini tasdid. Kalau ini apa? Tanwin ya. Jadi idgham mimi itu bisa terjadi apabila terdapat mim mati bertemu dengan mim mati. Maka dibaca seolah-olah menjadi mim bertasdid dengan disertai dengungan atau gunnah sehingga mim sukun menyatu dengan huruf mim di depannya. Contoh daripada bacaan-bacaan yang terkait dengan mim mati. Yang pertama tadi adalah ikhfa safawi. Inna rabbahum bihim. Nah, ini mim mati bertemu dengan ba. Rabbahum bihim. Ya. Paham? Inna. Kemudian kita akan sampaikan kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah surah kedua ayat 143. Kandungannya adalah yang pertama, umat Islam adalah umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi umat yang adil dan akan menjadi saksi atas perbuatan umat lainnya. Kemudian yang perubahan kiblat. Nah, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ditujukan untuk menghimpun manusia dalam persatuan umat. Dari peristiwa tersebut dapat terlihat di antara mereka yang benar-benar beriman sehingga mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta yang menolak dan enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi dulu sebelum Ka'bah dijadikan kiblat itu ada masjid ya yang dijadikan kiblat, arahnya sholat sebelum Ka'bah ada. Itu namanya Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah mendapat wahyu bahwasanya arah kiblat dirubah ke Ka'bah atau di Mekah ya, itu ya. Kemudian menemukan sikap wasatiyah atau moderat. Nah, wasat ini moderat. Muslim yang wasatiyah atau moderat adalah muslim yang memiliki sikap adil dan menjalankan segala sesuatunya dengan seimbang. Karenanya seorang yang menerapkan sifat moderat berarti bertindak secara adil serta menempatkan urusan dunia dan akhirat dalam hidupnya secara seimbang. Wasatiyah adalah moderat ya atau seimbang. Kalau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Selain kita ibadah, kita juga bekerja ya. Harus bekerja bukan semata-mata untuk mencari harta saja ya, tapi bagaimana setelah bekerja dapat uang, kemudian uang itu untuk ibadah ya, seperti itu. Alhamdulillah. Kholas. Nah, setelah ini Bapak akan membagi peserta kita menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Ahmad Isnani Radit, kemudian Adli, Alika, Dwika ya. Kemudian kelompok kedua Herdi,
Mana ini? Maryam. Baik, kelompok sudah dibentuk? Sudah masing-masing? Baik, Bapak akan bagikan LKPD terkait kegiatan-kegiatan kita ya. Lembar kerja. Silakan ikuti petunjuk yang ada dalam LKPD ini. Nanti setelah ini akan maju per kelompok, nanti dipresentasikan. Yang pertama, coba yang A. Cermati pantun berikut, kemudian jawablah pertanyaan yang terdapat pada pantun berkolom merah. Ya. Syukur nikmat diberikan kita. Nikmat terbesar yakni hidayah. Coba jelaskan kepada kita apa arti Islam wasatiyah. Jadi pertanyaannya apa? Apa arti Islam wasatiyah? Itu berarti yang dijawab. Aktivitas yang kedua, yang B, perhatikan bacaan Quran surah Al-Baqarah. Di buku juga ada ya. Silakan buka bukunya, ada juga. Perhatikan bacaan Quran surah Al-Baqarah. Kemudian tandai atau salin kembali bagian kata atau kalimat yang memiliki ciri-ciri bacaan non atau tanwin, non mati atau tanwin. Nah, paham, Tom? Baik, kita sepakati untuk pengerjaan ini berapa menit? Oke, 15 menit. Baik, kita mulai dari sekarang. Idhar halki. Itu apa? Kalau tanwin atau non mati bertemu dengan apa hurufnya. Kalau ini berarti tanwin, ada tanwin nih. Contoh misalkan di sini ada tanwinnya. Nah, di sini ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatau. Tanwin bertemu dengan waw. Hukumnya apa? Cari di materi. Baik, gimana? Sudah semua? Sudah kelompok 1? Sudah. 2. Baik, selanjutnya kita akan menyajikan hasil daripada diskusi yang termuat atau terangkum di LKPD. Siapa yang... Waalaikumsalam. Ya, yang pertama masalah pantun ya. Ya, pantun dulu. Coba. Islam wasatiyah adalah ajaran Islam yang moderat, inklusif, dan toleran yang mengajarkan umat Islam untuk berada di tengah-tengah, tidak condong ke kiri atau kanan, dan menghindari ekstremisme. Ajaran ini juga mendorong umat Islam untuk bersikap adil, penuh kasih, dan menghormati sesama. Jadi bacaan Quran surah Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat 143, apa saja hukum bacaan yang terdapat di situ? Silakan. Idgham biguna. Yang mana? Ya ummatan. Ummatau ya. Nama tanwin bertemu dengan apa? Wow. Dengan wow. Hukum bacaannya apa? Idgham biguna. Idgham Biguna. Hurufnya ada berapa? 2. Ada 2. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Waalaikumsalam. Nah, apa Wa in kanat. Ya, wa in kanat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukur nikmat diberikan kita, nikmat terbesar yakni hidayah. Coba jelaskan kepada kita apa arti Islam wasatiyah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya sendiri Nisima Jahra. Saya Yugi, saya Rehan. Rahman. Di sini kami ingin menjelaskan hasil kerja kami. Oke, siapa yang mau nanya dari paparan yang disampaikan oleh kelompok 3? Ada? Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sekalian, 3 kelompok sudah maju untuk menyajikan hasil diskusinya terkait dengan LKPD yang sudah dibagikan. Selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan pada hari ini terkait dengan materi moderasi dalam beragama. Ya, jadi gini, ini terkait dengan materi bahwasanya Islam adalah umat yang wasatiyah, yaitu umat yang tengah, umat yang berada pada posisi tengah ketika kita dihadapkan pada fenomena misalkan mau mendekati Natal misalkan, ya, kita bersikap sewajarnya saja, jangan sampai kemudian kita memusuhi mereka yang non Muslim, ya, atau kita juga tidak mengikuti mereka. Ini terkait dengan hubungannya juga dengan toleransi, ya. Moderat itu pasti terkait dengan yang namanya toleransi. Ekstremisme itu berasal dari kata ekstrim. Nah, baru ada isme. Ekstrim itu apa? Keras, ya. Kejam boleh juga, tapi jatuhnya pada sebuah kekerasan, ya. Isme yaitu paham. Jadi seseorang yang mungkin memang menganut pada paham-paham kekerasan. Misalkan pernah kita dengar di berita-berita bahwasanya ada tindakan-tindakan terorisme, ya, pengeboman di sini karena ketidaksukaan seseorang yang tidak sepaham dengan dia. Kemudian terorisme, ya, tadi hubungannya ini terkait dengan juga tindakan-tindakan yang menekan seseorang, kayak pengeboman tadi juga itu bagian daripada terorisme. Orangnya. Setelah ini Bapak akan mengajak semuanya untuk menyimpulkan beberapa hal dari materi kita. Yang pertama adalah apa? Bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang wasatiyah atau umat yang tengah-tengah. Kita berada pada tengah-tengah sebuah persoalan, tidak memihak kanan, tidak memihak kiri, tidak menjadi manusia yang ekstrim dalam menyikapi suatu perbedaan, ya. Yang kedua, beberapa kesimpulan terkait dengan bacaan atau tajwid dalam membaca Quran. Hukum non mati dan hukum tanwin. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Izhar halki. Yang kedua, ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya samar. Kalau izhar tadi terang dan jelas. Kemudian kalau itu bila guna ada lam dan ro. Kalau kemudian alhamdulillah kegiatan kita hari ini selesai. Tapi sebelumnya Bapak mau bagikan ini sebagai refleksi kita. Bapak akan bagikan asesmen, ya. Kalau senyum, tertawa itu berarti dia nilainya baik, sangat baik. Kalau tengah berarti baik, itu cukup. Dan kalau sedih berarti kurang. Setelah asesmen, Anda bisa langsung jawab refleksi, ya. Refleksi yang ini.
Sudah? Nah, silakan kumpul ke depan. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, jangan lupa nanti kalau di rumah silakan kerjakan di halaman 131 ya, sebagai bahan pembelajaran di rumah. Soal pilihan ganda 10 halaman 131. Baik, terima kasih. Insya Allah minggu depan akan kita masuki bab berikutnya, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Abbasiyah ya. Ya, baik, terima kasih banyak atas segala atensinya. Mudahan anak semuanya makin baik dalam pembelajaran. Terus sholat jangan lupa, berbakti pada orang tua, itu terutamanya. Kemudian Bapak minta maaf atas segala salah-salah khilaf dalam ucapan dan perbuatan. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ila liqa. Sampai jumpa.